Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar farmasi klinik bersama dengan saya, Apoteker Desi Purnamasari. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang pendahuluan pengantar farmasi klinik. Kita mulai dengan melihat bagaimana periode perkembangan profesi kefarmasian. Dimulai dari periode tradisional. Pada saat periode tradisional ini, yang lebih banyak dilakukan oleh farmasi adalah proses manufacturing and dispensing, ya. Jadi proses industri pembuatan obat atau penelitian pembuatan obat. Di mana pada saat itu industri farmasi sedang berkembang, di mana kondisinya adalah produksi obat-obatan jadi meningkat. Nah, pada kondisi itu atau pada periode itu, peran farmasi lebih fokus atau lebih banyak di industri dan penelitian atau pengembangan obat-obatan baru. Kemudian setelah masa tradisional atau periode tradisional, masuklah ke periode transisi, di mana pada periode transisi ini ilmu kedokteran itu sedang berkembang sangat pesat, ya, sehingga menyebabkan biaya kesehatan menjadi meningkat, ya, karena ilmu kedokterannya sedang banyak diteliti, sedang banyak dikembangkan, biaya kesehatan menjadi meningkat. Sedangkan tuntutan masyarakat akan fasilitas kesehatan, akan layanan kesehatan itu sedang tinggi, sehingga muncullah yang namanya ward pharmacy dan clinical pharmacy. Ward pharmacy ini adalah apoteker-apoteker atau farmasis yang mulai turun ke bangsal-bangsal perawatan. Kemudian selanjutnya, setelah periode transisi, kita memasuki namanya periode farmasi klinis. Nah, di periode farmasi klinis ini, peran farmasi itu lebih banyak berorientasi kepada pasien. Karena sudah mulai berorientasi kepada pasien, sehingga farmasi itu mulai berinteraksi, ya, mulai terjadi interaksi antar profesi kesehatan yang melakukan pelayanan atau pengasuhan kepada pasien, ya, dengan dokter, kemudian dengan perawat, dengan bidan dan sebagainya. Nah, pada saat ini, pada kondisi farmasi klinis ini, evidence based medicine itu yang paling banyak digunakan. Jadi kita menggunakan obat-obatan yang dasarnya atau dasar pemberian obatnya kuat dengan mempertimbangkan risk dan benefitnya, dengan resiko dan keuntungan pemberian obat tersebut. Nah, dengan juga pada periode farmasi klinis ini kita melakukan optimalisasi biaya, bagaimana pasien itu bisa mendapatkan obat-obatan, bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang optimal, tidak melulu terlalu tinggi tapi tidak juga terlalu murah, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pasien itu setara dengan layanan kesehatan yang diterima oleh pasien. Dan pada periode farmasi klinis ini kita juga sangat menghormati pilihan dari pasien. Jadi pasien dilibatkan, gitu ya, pasien diberikan kesempatan untuk memilih layanan kesehatan yang akan dia terima. Kemudian yang terakhir adalah periodenya adalah periode pharmaceutical care. Pada periode pharmaceutical care, peran farmasi itu bukan hanya berada pada penerima layanan atau pada obat-obatan saja yang diberikan kepada pasien, tapi juga masuk pada ranah perencanaan, kemudian assessment dan evaluasi. Pada periode pharmaceutical care ini, farmasi itu sudah bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain untuk melakukan perencanaan terapi yang akan diberikan kepada pasien. Setelah melakukan perencanaan, farmasi juga terlibat dalam proses assessment dan evaluasinya. Apakah terapi yang diberikan itu sudah sesuai, ataukah ada perkembangan yang baik pada pasien dari terapi yang diberikan. Seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup
dari farmasi klinis ini sendiri, kita lihat atau kita mulai dari sistem pelayanan kesehatan ya. Sistem pelayanan kesehatan ini semuanya, hampir semua pelayanan kesehatan itu pasti melibatkan farmasi atau melibatkan obat-obatan. Nah, pada saat farmasi mulai memberikan atau mulai memberikan asuhan kefarmasian kepada pasien, itu kita sebut dengan farmasi klinis, di mana penyedia pelayanan kesehatan yang akuntabel dalam terapi obat dan optimal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit. Nah, itulah ruang lingkup dari farmasi klinis itu sendiri. Nah, farmasi klinik ini menerapkan beberapa keilmuan ya. Yang pertama adalah penerapan ilmu farmakologi ya. Jadi kita melihat obat-obatan yang diberikan itu bagaimana sih sifatnya atau reaksinya di dalam tubuh manusia, bagaimana obat-obatan, kita memilih obat-obatan yang kita berikan kepada pasien sesuai dengan efek farmakologinya dan sebagainya. Kita juga melihat ilmu atau keilmuan dari toksikologi, farmakoterapi, farmakoekonomi dalam melakukan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Kemudian perlu juga melakukan penerapan pengetahuan obat untuk kepentingan pasien dengan mempertimbangkan kondisi pasien. Nah, proses penerapan ini memerlukan kolaborasi yang baik antara beberapa profesional kesehatan yang melakukan asuhan kepada pasien. Dalam hal ini, apoteker, tenaga vokasi farmasian, kemudian perawat, dokter, dan tenaga kesehatan yang lain. Karena seperti yang tadi saya bilang di depan, pada periode farmasi klinik dan pharmaceutical care, itu farmasi sudah posisinya tidak hanya di belakang counter lagi, tidak hanya menyiapkan obat, kemudian memberikan obat ke pasien, tapi juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain, dengan dokter, dengan perawat, bidan, dan sebagainya untuk merancang atau merencanakan rencana terapi yang akan diberikan kepada pasien, sehingga kita memerlukan bekal ya, kita memerlukan bekal keilmuan berupa ilmu farmakologi, toksikologi, dan sebagainya untuk dapat berperan dengan baik ya sebagai farmasi klinik seperti itu. Nah, kalau kita lihat setting pelayanan farmasi klinik di Indonesia itu bisa berada di rumah sakit ya. Kalau rumah sakit ini memang adalah setting yang paling luas, paling komprehensif, dan paling lengkap gitu ya. Jadi farmasi klinik di sini ketika settingnya di rumah sakit bisa dimulai dari visit kepada pasien dirawat inap, kemudian melakukan pemantauan terapi obat dan sebagainya. Bisa juga settingnya di klinik ya. Ketika setting di klinik yang dia sifatnya pengobatannya atau penyakitnya masih yang penyakit dasar, sehingga pengobatannya juga pengobatan dasar, disinilah peran farmasi klinik untuk melakukan asuhan kefarmasian. Atau juga bisa di puskesmas ya. Kalau puskesmas ini dia sifatnya lebih dekat dengan masyarakat, dengan program-program yang sudah disesuaikan dengan program pemerintah, sehingga farmasi klinik juga bisa berperan di situ. Atau di apotik ya, di apotik kita melakukan pelayanan kepada pasien dengan tidak hanya berorientasi kepada profit, tapi juga berorientasi kepada kesembuhan atau kepuasan dari pasien kita. Kemudian yang terakhir adalah home pharmacy ya. Home pharmacy di sini kita melakukan home care kepada pasien-pasien yang memang memerlukan pelayanan kefarmasian yang lebih intensif ya, lebih intensif di rumah dengan didampingi oleh tenaga farmasi yang berkompetensi. Nah, prinsip farmasi klinik ini sendiri yang pertama adalah maksimalkan efek terapi ya. Kita bagaimana
seperti yang tadi saya sampaikan, ketika sudah berperan gitu ya, ketika sudah berperan dalam memilihkan atau merencanakan terapi kepada pasien, kita memilihkan atau merencanakan terapi yang memiliki efek yang paling maksimal. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi evidence based medicine dan risk and benefit ratio. Jadi kita memilihkan terapi yang ada dasar keilmuannya dan dengan pertimbangan keuntungan dan resiko dari terapi tersebut. Kemudian meminimalkan resiko efek samping obat ya. Kita sebagai farmasi, kita memiliki pengetahuan atau memiliki kompetensi untuk mengetahui potensi-potensi efek samping dari sebuah obat. Seperti kita misalnya memilihkan obat-obatan antihistamin untuk pasien gitu ya. Kita tahu bahwa antihistamin ini akan menimbulkan efek mengantuk misalnya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan obat-obatan dengan efek yang minimal karena kita mengerti atau kita memiliki pemahaman atau keilmuan tentang efek samping obat. Kemudian yang selanjutnya adalah meminimalisir biaya pengobatan. Nah, di sini kita karena tidak hanya berorientasi kepada profit saja, jadi kita juga bisa memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi pasien ya. Jadi tidak hanya melulu kita memberikan pengobatan yang mahal, yang harganya tinggi dan sebagainya, tapi kita juga mempertimbangkan kondisi pasien dan kita sesuaikan dengan biayanya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah menghormati pilihan pasien ya. Ini sudah jelas ya, kalau menghormati pilihan pasien ini artinya kita memberikan penjelasan yang baik kepada pasien seperti apa seperti apa rencana terapi yang akan kita berikan kepada pasien, seperti itu. Nah, pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian ini merupakan sebuah pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien, di mana tenaga farmasi harus menjadi salah satu anggota inti atau anggota kunci pada tim pelayanan kefarmasian dengan tanggung jawab dan outcome pengobatan. Ya, ini tadi kita juga sudah bahas ya, bahwa tenaga farmasi atau farmasis ini nanti ketika settingnya farmasi klinik atau sudah pada periode pharmaceutical care, itu kita sudah punya peran yang sangat besar dalam pelayanan kesehatan ya. Kita punya tanggung jawab yang besar, kita punya peran yang besar, kita berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam melakukan pengasuhan kepada pasien, terutama kita berfokus pada asuhan kefarmasian, seperti itu. Nah, standar kefarmasian yang kita gunakan di Indonesia ini sesuai dengan setting dari masing-masing tempat di mana kita melakukan pelayanan kefarmasian. Kalau di rumah sakit, kita menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Sedang kalau di apotik, kita menggunakan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar kefarmasian di apotik. Kemudian untuk di puskesmas dan biasanya juga disamakan dengan klinik, itu menggunakan Permenkes nomor 26 tahun 2020. Ini merupakan Permenkes pengganti untuk Permenkes nomor 74, sama-sama tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik. Nah, dari standar pelayanan kefarmasian ini nanti kita bisa melihat seperti apa sih asuhan kefarmasian atau farmasi klinik yang bisa dilakukan sesuai dengan setting farmasi klinik di mana tempat kita melakukan praktek, seperti itu. Kalau berdasarkan standar kefarmasian yang tadi saya jelaskan gitu ya, standar kefarmasian itu secara global atau secara utama
dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Ya, jadi kalau pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP itu kita mulai dari perencanaan, pengadaan dan sebagainya. Kemudian kalau pelayanan farmasi klinik artinya kita sudah yang mulai bersinggungan atau berhubungan dengan pasien, mulai dari penyiapan resep, screening resep, kemudian pemberian informasi obat, kemudian pemantauan terapi obat dan sebagainya. Nah itu ya, kalau standar kefarmasian itu dibagi dua secara utama, secara umum, pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Nah, kalau menurut Permenkes nomor 73 tentang standar pelayanan farmasi di apotik, pelayanan farmasi kliniknya itu meliputi pengkajian pelayanan resep, kemudian dispensing atau penyiapan dan penyerahan obat, lalu pelayanan informasi obat, konseling, kemudian home care atau pelayanan kefarmasian di rumah, ada juga pemantauan terapi obat atau PTO dan monitoring efek samping obat. Sedangkan kalau di rumah sakit ya, kalau di rumah sakit itu semuanya hampir sama, ada pengkajian dan pelayanan resep, ada penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling dan visite, pemantauan terapi obat, meso, efek samping, kemudian evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Seperti tadi yang saya bilang, rumah sakit ini adalah setting yang paling luas, setting yang paling komprehensif, sehingga pelayanan farmasi klinisnya juga lebih banyak ya. Kalau kita lihat di sini penambahannya atau perbedaannya dengan setting apotik atau klinik, kita ada penelusuran riwayat penggunaan obat dan rekonsiliasi, serta ada visite, ada juga evaluasi penggunaan obat, ada dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Hanya saja untuk beberapa rumah sakit ini kan setting ideal di rumah sakit yang memang sudah penerapan farmasi kliniknya sudah berjalan dengan baik ya. Hanya saja kalau di rumah sakit yang penerapan farmasi klinisnya belum secara menyeluruh, memang ada beberapa yang belum dilaksanakan. Sedangkan kalau di puskesmas ya, ini hampir sama dengan setting klinik, setting apotik. Hanya saja mungkin kalau untuk yang dia sifatnya puskesmas rawat inap, bisa ditambahkan ronde atau visite kepada pasien rawat inap, seperti itu. Nah, menurut Permenkes nomor 74 tahun 2016, dan di pasal 7, setiap apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di puskesmas wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini. Sehingga kita bisa lihat bahwa berdasarkan Permenkes, semua farmasi, baik apoteker ataupun tenaga vokasi farmasi, itu dia wajib untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar yang diberikan atau disusun di Permenkes, seperti itu. Jadi kita melihat Permenkes yang ada tadi bukan hanya sebagai peraturan, tapi juga sebagai acuan untuk melakukan pelayanan kefarmasian di tempat kita praktek, baik di klinik, puskesmas, rumah sakit, ataupun di apotik, seperti itu. Nah, pada saat ini kita melihat bahwa apoteker ataupun tenaga vokasi farmasi di suatu rumah sakit, klinik, ataupun apotek ataupun puskes itu jumlahnya masih belum banyak ya. Masih kita bisa bilang belum bisa mencukupi kebutuhan yang sesungguhnya atau standar kebutuhan yang ada, sehingga kita perlu
melakukan prioritasi atau melakukan screening pasien-pasien apa saja yang perlu diprioritaskan untuk pelayanan farmasi klinik. Nah, pasien yang perlu diprioritaskan adalah pasien pediatri dan yang pertama adalah pasien pediatri dan geriatri ya. Pasien pediatri dan geriatri ini perlu diprioritaskan karena kelompok anak-anak dan kelompok lansia itu memiliki kondisi tubuh, kondisi individu yang sedikit berbeda dengan dewasa ya, baik dari dosisnya ataupun dari organ-organ yang melakukan metabolisme pada obat yang diberikan, sehingga pada kedua kelompok ini, kelompok anak-anak dan kelompok lansia, perlu diprioritaskan untuk dilakukan pelayanan farmasi klinik. Kemudian yang selanjutnya adalah pasien polifarmasi. Nah, pasien polifarmasi ini artinya dia pasien-pasien yang mendapatkan obat banyak gitu ya, mendapatkan pengobatan banyak. Bisa kita bilang polifarmasi ketika pengobatannya atau obatnya lebih dari 5 jenis ya. Misalnya dia mengalami komplikasi hipertensi, diabetes, kemudian gangguan jantung misalnya, sehingga dia dapat mendapatkan obat-obatan yang cukup banyak. Nah, kita perlu memberikan pelayanan farmasi klinis karena masing-masing obat itu terjadi kemungkinan adanya interaksi atau pasiennya kesulitan dalam minum obat sehingga nanti kepatuhannya rendah dan sebagainya. Nah, makanya kita perlu memberikan pelayanan farmasi klinik kepada pasien yang mendapatkan obat dalam jumlah yang banyak. Kemudian pasien-pasien dengan obat yang indeks terapinya sempit ya. Kalau teman-teman belajar di mata kuliah farmakologi ada yang namanya indeks terapi. Nah, indeks terapi ini adalah yang menentukan dosis obat tersebut bisa berefek kepada pasien. Nah, antara dosis berefek sampai dosis yang menyebabkan toksik atau keracunan itu disebut dengan indeks terapi. Nah, ada beberapa obat yang indeks terapinya itu sempit sehingga ketika pasiennya kelebihan dosis sedikit saja itu bisa menyebabkan keracunan. Nah, untuk obat-obat tersebut kita perlu memberikan pelayanan farmasi klinis, memprioritaskan pelayanan farmasi klinis kepada pasien. Kemudian pasien dengan penyakit kronis ya, jantung, diabetes, hipertensi, hipertiroid, hipotiroid dan sebagainya. Kenapa kita perlu prioritaskan pasien kronis? Karena dia penggunaan obatnya atau terapinya dalam jangka waktu yang panjang. Bisa saja pasiennya merasa bosan, pasiennya mengalami efek samping karena penggunaan obat yang panjang dan sebagainya. Kemudian pasien dengan obat-obat kemoterapi, ya sudah jelas ya kalau pasien kemoterapi itu pasti dia mengalami efek samping obat yang sangat berat gitu ya. Jadi kita perlu memberikan prioritas pelayanan farmasi klinis kepada pasien-pasien tersebut. Oke, sekian untuk pendahuluan farmasi klinis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.